emisi. Menteri Siti Nurbaya menambahkan acara sosialisasi ini merupakan langkah awal dari penyusunan rencana Subkerja Nasional Indonesia's Volunetsing 2030 di 22 provinsi guna mendetailkan rencana operasional Indonesia's Volunetsing 2030 menjadi target-target aksi mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca di tingkat provinsi hingga tingkat tapak. Sementara itu, Gubernur NTT dalam sambutannya mengatakan pemerintah Provinsi NTT siap mendukung program Indonesia's Volunetsing 2030 yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Saya senang program ini, Bu. Saya senang program ini. Forestry and others land use. Tadi Ketua Panitianya minta untuk Gubernur, kami sudah menyerahkan proposal perlu kepada Ibu Menteri dari tadi malam, dari kemarin kami serahkan. Dan kami sudah kerjakan. Selain menghadiri kick-off sosialisasi Volunetsing 2030, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengunjungi Pusat Persemaian Labuan Bajo bersama Gubernur NTT dan mengunjungi Taman Nasional Komodo sebagai warisan dunia bersama Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Dari Labuan Bajo, Rizwan Sumbi melaporkan. Memasuki musim penghujan, warga di berbagai daerah di Kabupaten Ende diminta mewaspadai bencana yang bisa terjadi. Laporan Rovinus Wula. Memasuki musim penghujan, warga di berbagai daerah di Kabupaten Ende diminta mewaspadai bencana yang bisa terjadi. Hal itu disampaikan Blasius Augarius Rinda SPD, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Ende kepada RRI Jumat 3 Februari 2023. Selain itu, Ketua Majelis Pemuda Pancasila meminta pemerintah daerah Kabupaten Ende untuk mewanti-wanti soal bencana alam yang bisa terjadi di sepanjang musim penghujan. Jolan Rina mengatakan Kabupaten Ende tidak luput dari bencana ketika musim penghujan. Bencana yang mungkin terjadi saat musim penghujan yaitu banjir dan tanah longsor. Terkait bencana banjir, menurut Jolan saat ini belum terjadi, tetapi potensi longsor bisa saja terjadi sewaktu-waktu karena intensitas hujan saat ini semakin meningkat di berbagai wilayah di Kabupaten Ende. Kemudian beberapa ruas jalan, terkhusus ruas jalan paralel, maka pemerintah Kabupaten Ende melalui dinas teknis perlu mengantisipasi dengan menyiapkan alat berat karena sangat diyakini pasti terjadi longsor, sehingga ketika terjadi longsor alat berat sudah dapat mengatasi. Jolan mengatakan setiap tahun terjadinya longsor masyarakat selalu teriak baru pemerintah sikap. Sangat diharapkan kepada pemerintah saat ini sudah memasuki musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, maka pemerintah melalui Dinas PUPR Kabupaten Ende atau Satker Wilayah 4 untuk menyiapkan segala fasilitas peralatan, kemudian di mana ada laporan masyarakat terkait tanah longsor, alat segera eksekusi sehingga longsor yang terjadi dapat diatasi, kemudian masyarakat tidak menunggu lama untuk melakukan aktivitas. Jadi pasti saya yakin dan percaya itu pasti akan terjadi longsor, ya, sehingga terjadinya longsor alat berat sudah atasi. Nah, setiap tahun itu terjadi longsor, masyarakat selalu teriak dulu baru dibersihkan. Nah, kita mengharapkan ini sudah musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Saat ini kita mengharapkan pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Ende ataupun Satker di wilayah 4 untuk menyiapkan segala fasilitas peralatan. Jolan mengatakan melihat kondisi alam saat ini dengan curah hujan yang cukup tinggi dan bisa saja terjadi longsor pada titik-titik rawan yang memang selama ini sering terjadi rawan longsor. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya.
Sempat mengalami kekosongan, kini belangko kartu tanda penduduk elektronik IKTP di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sudah tersedia. Suimam selengkapnya melaporkan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare, kepada RRI mengatakan terkait dengan belangko memang dialami oleh seluruh Dukcapil di Indonesia karena Kemendagri juga sedang melakukan pengadaan. Dijelaskan, keterbatasan belangko ini terjadi hanya sampai tanggal 5 Januari kemarin, yang mana pada saat mengalami kekosongan belangko, Kemendagri mengeluarkan surat keterangan suket sebagai pengganti belangko untuk kepengurusan EKTP. Tapi bukan berarti bahwa tanpa solusi, ya. Jadi dengan ketiadaan belangko di awal-awal tahun itu, di bulan awal-awal Januari, Dukcapil tetap mengeluarkan surat keterangan, dan surat keterangan ini by sistem, bukan manual, dikeluarkan by sistem, dan itu sah secara regulasi pengganti IKTP sampai dengan adanya ketersediaan belangko, dan saat ini sudah normal. Ia melanjutkan, pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang merekam KTP, baik yang melakukan perubahan atau yang hilang, silahkan datang ke Dukcapil untuk menukar suket atau biodata dengan KTP elektronik. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Sejak diluncurkan pada tahun 2022 lalu, kurikulum Merdeka telah diimplementasikan oleh lebih dari 140.000 sekolah. Kurikulum Merdeka yang dikembangkan untuk mendukung pemulihan pembelajaran ini dinilai lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial, dan memberikan ruang lebih besar kepada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Laporan Veranda Garus. PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Zulfikri Anas mengatakan bahwa kurikulum Merdeka bukan sekadar perubahan dokumen dan administrasi, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas belajar peserta didik dan meningkatkan kualitas hubungan guru dengan para peserta didiknya. Guru mampu mewujudkan suasana belajar yang interaktif, bermakna, mendalam, sehingga siswa mampu menemukan dunia belajarnya. Yang jadi penekanan di sini adalah seberapa jauh terjadi perubahan proses belajar, ketuntasan penyampaian materi, sekarang lebih kepada pelayanan kepada anak, agar setiap anak itu bisa menemukan cara terbaik bagi dia untuk tumbuh dan berkembang. Nah, selama ini yang kita lihat di lapangan itu kelihatan perubahan dari nalarnya berkembang, kemudian kolaborasi antar mereka juga berkembang, kepedulian mereka juga berkembang, dan anak itu terlihat tidak terbebani oleh materi-materi pelajaran yang harus dihafal. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Neti Herawati, menambahkan sudah tepat ketika Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memunculkan kebijakan Merdeka Belajar, kemudian setelah itu ada implementasi kurikulum Merdeka. Ketika seseorang ditingkatkan pemahamannya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu seperti mendidik anak usia dini. Oleh karena itu, perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu, kondisi awal, jenis programnya, siapa pendampingnya, bagaimana perkembangannya, dan ekosistemnya harus terpenuhi. Dari 117.632 guru yang kita survei, bahwa 29,6% belum pernah ikut pelatihan, 53,4% hanya satu kali, hanya 11% yang kemudian pernah mengikuti 2 kali. Maka ini akan berbeda penerimaannya. Ada yang langsung menerima, menindaklanjuti dengan progres yang cepat untuk satuan yang pernah ikut workshop guru kreatif kami, yang kami kuatkan LUSPAT, yang dari awal memang tidak pakai LKS, tidak cari struktur akademik gitu ya, yang sudah bikin asesmen dan dia berpusat pada anak. Nah, yang penuh tantangan yang mana ini? Kelompok yang tadi, yang 29,6% saya menyebutnya tidak pernah ikut pelatihan, dia kemudian pakai LKS, ini sih penuh tantangan dan penuh perjuangan ketika mereka merasa bahwa mereka benar, padahal mereka kemudian salah. Pada tahun 2023 ini, Kemendikbudristek kembali membuka pendaftaran bagi sekolah-sekolah yang ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2023-2024. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI berhasil membebaskan 5 calon pekerja migran Indonesia asal NTT yang hendak dipekerjakan di Timur Tengah. Mereka ditampung di daerah Bogor bersama salah seorang calon PMI asal Jawa Barat.
Kelima CPMI tersebut adalah perempuan yang terdiri dari 1 orang berasal dari Manggarai Timur, 1 dari Sumba, dan 3 lainnya dari Kabupaten Ende. Informasi penyekapan terhadap kelima CPMI awalnya diperoleh dari Maximus Ramses Lalongkoe, salah seorang tokoh muda NTT yang berdomisili di Jakarta. Ramses yang mendapatkan informasi tersebut kemudian melapor ke pihak BP2MI di Jakarta. Kepala Biro SDM BP2MI Servulus Boboriti ketika dikonfirmasi Padma Indonesia membenarkan jika dirinya mengetahui adanya penyekapan tersebut pada Rabu 1 Januari 2023 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu dirinya melaporkan ke Kepala BP2MI Beni Rahmadani dan Deputi Kawasan Asia Afrika Gatot Hermawan. Atas perintah Kepala BP2MI, tim BP2MI yang dipimpin Brigjen Paul Suyanto langsung bergerak menuju lokasi di Kedung Halang Bogor saat itu juga, dan tim mendapati sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan para CPMI. Diduga kuat, para CPM ini akan diberangkatkan secara ilegal bekerja di luar negeri. Usai dibebaskan dari penyekapan, kelima calon PMI asal NTT kini dalam penanganan BP2MI, tepatnya di shelter BP3MI Jakarta, dalam kondisi baik. Sementara itu, Dinas PKO Manggarai Barat saat ini persiapkan atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar NTT ke-6. Laporan Asti Dohu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Manggarai Barat mempersiapkan sejumlah atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Provinsi NTT ke-6 yang akan diselenggarakan bulan Maret 2023. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Yohanes Hani, menjelaskan, pemerintah Manggarai Barat dalam hal ini Disdikpora mendukung para pelajar atau atlet dalam mengembangkan minat dan bakat lewat jalur olahraga serta memfasilitasi sesuai dengan anggaran yang telah dipersiapkan. Sesuai dengan kapasitas kondisi keuangan daerah, kita tentu mendukung, memfasilitasi minat bakat anak yang kita salurkan melalui anggaran di bidang olahraga. Bukan saja yang berkaitan dengan olahraga pelajar, tetapi juga nanti ada liga pelajar yang melibatkan pelajar. Dan daerah mensupport sesuai dengan kondisi keuangan daerah ya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Nikolaus Tolentino menerangkan, jelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Dinas bermitra dengan cabang-cabang olahraga bela diri, yaitu cabang kempo, cabang karate, dan cabang taekwondo. Dinas memilih 3 cabang olahraga ini karena tahun-tahun sebelumnya cabang olahraga tersebut berhasil mengharumkan Manggarai Barat dengan membawa pulang medali emas dan sangat diperhitungkan di tingkat provinsi. Sementara itu, pelatih cabang olahraga Sinpainani Suwardi mengatakan telah melakukan seleksi terhadap atlet yang akan diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pelajar dengan kriteria yang telah ditentukan. Kami sudah melakukan seleksi atlet dari 23 orang menjadi 4 orang. Jadi 4 orang itu betul-betul sudah menjadi favorit dan atlet terpilih. Dia tidak hanya punya kemampuan teknik yang bagus, tetapi loyalitas dan kesungguh-sungguhan. Pelatih salah besar kalau apabila hanya memandang tekniknya cukup bagus, tapi dia tidak mempunyai loyalitas, disiplin, sungguh-sungguhan tidak ada. Semua ini kita harus lihat sebagai acuan supaya dia bisa prestasi. Nani optimis Pekan Olahraga Pelajar tahun 2023 ini atlet cabang olahraga kempo, taekwondo, dan karate akan kembali menyumbang emas untuk Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Asti Dohu melaporkan. Laporan dari Asti Dohu dari Labuan Bajo sekaligus menutup Warta Berita pagi ini. Saya Christine Senda, selamat pagi.